Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Daniel, atau yang belum mengenal saya Daniel Adiwijaya. Kali ini saya akan menyampaikan renungan yang terkait dengan di rumah saja. Bukankah beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan beberapa bulan belakangan ini kita di rumah saja? Ya, karena kita semua, seluruh dunia ini sedang terkena dampak dari wabah atau pandemi virus corona atau coronavirus. Kita tahu bahwa kebesaran dari coronavirus ini melanda dunia sehingga kita semua terkena dampaknya. Tapi apakah virus corona itu lebih besar daripada Allah, daripada Tuhan yang kita sembah? Mari kita akan mencari jawabannya dengan perenungan yang akan saya sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan berdoa untuk membuka perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, kami tahu Engkau begitu baik dan Engkau begitu berdaulat atas seluruh dunia ini. Dan bahkan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya semua yang terjadi tidak akan pernah luput daripada pengawasan-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat Putra-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau berikan bagi kami, yang menebus kami dari segala dosa dan kematian kekal. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, sehingga di waktu ke depan yang singkat ini kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian jika sudah menemukannya. LAI memberikan judul Tuhan adalah gembalaku yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti sempat saya bahas di depan tadi, beberapa waktu ini kita memang di rumah saja karena wabah virus corona, bukan? Memang tidak enak ya di rumah saja. Saya sudah merasa tidak enak sejak seminggu pertama berada di rumah saja. Rasanya pengen keluar, rasanya pengen bermain badminton, rasanya pengen jalan, rasanya pengen menghirup udara segar yang lama sudah tidak dihirup. Tapi kalau keluar juga berbahaya ya, menghirup udara segar jadi udara corona. Memang semua orang sedang dibingungkan dengan virus ini. Tapi sebenarnya virus ini bukan sekedar membingungkan untuk kesehatan, tapi juga untuk ekonomi, untuk politik, untuk keamanan, dan sebagainya. Yang mengerikan adalah ada sebagian orang yang tidak takut dengan adanya virus ini. Atau mungkin sebagian yang lain mengabaikan, atau sebagian yang lain juga berkata, apakah kebesaran Allah dikalahkan dengan kebesaran virus corona ini? Di Korea Selatan ada sebuah gereja yang tetap membuka gerejanya, yang dipimpin oleh Lee Man-hee, kalau saya tidak salah menyebut nama pemimpinnya. Gereja tersebut bernama Shincheonji Church of Jesus. Maafkan kalau saya salah menyebut namanya. Gereja ini tetap membuka, seperti yang saya bilang tadi, gerejanya dan beribadah. Pemimpinnya berpikir bahwa gereja ini
tidak perlu menutup gereja karena kebesaran virus corona tidak sanggup mengalahkan kebesaran Allah. Mereka menyebut bahwa virus corona ini hanyalah seperti roh jahat yang bisa diusir, yang tidak perlu ditakuti, dan sebagainya. Untuk berita lebih lanjut bisa dilihat di BBC News pada tanggal 2 Maret 2020 ya. Keyakinan dari gereja Shincheonji Church of Jesus ternyata keliru, Bapak Saudara sekalian. Pada berita yang saya kutip tadi, BBC News tanggal 2 Maret 2020, Lee Man-hee sebagai pemimpin gereja tersebut memilih untuk meminta maaf atas kelalaian dan kesalahan tetap membuka gerejanya. Ternyata setelah diselidiki, sekitar 60% atau 3.000 orang yang terkena virus corona di Korea Selatan terkait dengan gereja tersebut. Bisa keluarganya, pernah berhubungan bisnis, atau tetangga dan berhubungan dengan mereka. Sebuah hal yang menakjubkan. Mereka yang berpikir bahwa virus corona hanyalah sebuah roh jahat yang bisa diusir, ternyata keliru, Bapak Saudara sekalian. Tapi apakah sekali lagi itu menyatakan bahwa kebesaran virus corona mengalahkan kebesaran Allah? Di teks yang kita baca tadi, Daud menyatakan kebesaran Allah dengan mazmurnya. Daud mengawali mazmurnya dengan sebuah kesimpulan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud bukan sekedar meyakini bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud sudah merasakan bahwa Tuhan memang benar-benar gembalanya. Makanya di ayat selanjutnya, Daud menuliskan kebutuhan-kebutuhannya yang sudah dipenuhi. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Memang kalau kita lihat, kitab-kitab puisi ini tidak mengandung makna yang sebenarnya. Di dalam hal ini, Daud mengumpamakan Tuhan gembala dan dia adalah dombanya yang selalu dipenuhi kebutuhannya. Daud sedang menyatakan kebesaran Allah. Daud sedang memuji Allah dan Daud sedang mengagungkan Allah. Memang itulah fungsi dari kitab puisi yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dulu waktu kita sekolah, kita juga menghadapi pelajaran puisi. Konyol bagi seorang wanita yang marah ketika seorang pria memuji dia dengan sebuah puisi. Misalnya, seorang pria memuji seorang wanita begini, wajahmu indah bagaikan rembulan di malam hari. Terus perempuannya berkata, wah kamu menghina saya. Kalau ditinjau dari sudut sains, berarti kamu bilang wajah saya ini jerawatan. Atau banyak lubang jerawat, bekas jerawatnya dulu. Nggak rata. Kenapa? Karena bulan itu bolong-bolong, nggak rata. Konyol bukan? Karena bukan itu maknanya. Seorang laki-laki ini hanya ingin memuji perempuan yang parasnya cantik, yang indah, seperti rembulan di malam hari. Seperti kan tidak seharusnya sama, tidak harus selalu sama. Contoh yang lain berkata, misalnya kalau seorang laki-laki yang lain berkata pada seorang perempuan yang lain, belahlah dadaku. Kalau kau belah dadaku ini, ada tulisan atau tertulis namamu. Terus perempuannya bawa pisau, dibelah dada laki-laki itu, terus dilihat nggak ada isinya, terus dibilang, kamu bohong ya. Sebelum dia berkata kamu bohong, mati duluan tuh laki-lakinya. Konyol bukan? Karena bukan itu tujuannya. Tujuan dari laki-laki berkata seperti itu adalah bahwa dialah perempuan satu-satunya. Tapi itu tersirat. Terlepas dari semuanya itu, Daud ingin menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan memang Tuhan, dalam hal ini Yesus, adalah gembala yang baik. Beberapa penafsir setuju bahwa Mazmur 23 ini adalah Mazmur mesianik, yaitu yang menubuatkan Yesus, yang menyatakan Yesus, atau yang memuliakan Yesus. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, ada kesamaan antara berita yang disampaikan Mazmur 23, yaitu oleh Daud, dengan Injil Yohanes. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-10, Yohanes mencatat di ayat yang ke-11, bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Benar bukan? Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya bagi kita sekalian sebagai tebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sungguh hal yang begitu indah bukan? Gembala yang baik itu, gembala yang agung itu, Yesus memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Apa yang perlu kita takutkan lagi di dunia ini? Apakah virus corona yang membawa kematian? Mengapa kita perlu takut?
Karena sebenarnya semuanya itu sudah dibayar oleh Yesus. Yesus datang bukan sekedar memberikan kita kelepasan bagi dosa-dosa kita, tapi juga memberikan kita kehidupan yang kekal. Makanya kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur Daud tadi, itu kita menemukan sesuatu yang unik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud menyusun Mazmurnya dengan susunan yang unik. Para penafsir menyebutnya dengan susunan sandwich. Kalau kita lihat sandwich, roti lapis itu, kita akan menemukan bagian roti, daging, dan roti yang lain. Berarti demikian bisa dikatakan bahwa roti tersebut menghimpit daging, atau daging dihimpit dengan roti, kedua roti. Nah, kalau kita melihat di pasal 23, Mazmur Daud ini memang unik. Kalau saya tadi bilang, di awalnya, di pasal ayat pertama, itu diawali dengan sebuah kesimpulan. Berarti ayat 2 dan ketiga itu disebut dengan roti. Berarti ayat yang keempat disebut dengan daging. Dan berarti ayat yang kelima dan keenam adalah daging selanjutnya. Roti selanjutnya, maafkan. Berarti kalau begitu kita melihat bahwa daging dari Mazmur ini ada, atau yang bisa dibilang kalau para penafsir menyebutnya daging, itu artinya ayat yang terpenting dari Mazmur ini adalah ayat yang keempat. Saya bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud mengerti, dia tidak perlu takut apapun di dalam dunia ini. Termasuk ketika dia harus menghadapi lembah kekelaman, atau lembah bayang-bayang maut, atau yang diartikan oleh penafsir yaitu sebuah kematian. Kenapa tidak perlu takut lagi? Karena dia mengerti bahwa Tuhan, yaitu Yesus, juga menebus dia, juga memberikan kehidupan kekal bagi dia. Apa yang perlu dilakukan lagi? Begitu juga dengan kita sekalian, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Kita perlu takut apa lagi di dunia ini? Apakah virus corona begitu menakutkan bagi kita sekalian? Memang virus corona dapat mengakibatkan kematian. Tapi bukankah kematian telah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib? Pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita bukan sekedar lepas dari dosa-dosa, tapi membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Pada akhirnya kita semua akan mati. Tapi kematian bagi kita sekalian adalah sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus di surga nanti. Meskipun demikian, saya tidak sedang ingin mengajak kita sekalian untuk sembrono atau sok-sokan di dalam menghadapi virus corona ini. Di rumah saja memang tidak enak seperti yang saya bilang tadi. Tapi di rumah saja ini dapat membantu untuk tidak menyebarkan virus corona atau tidak menambah penyebaran yang terjadi paling nggak di Indonesia. Memang tidak mudah untuk menghadapi ini. Dan memang tidak mudah untuk mengerti bahwa kedaulatan Allah juga mencakup terjadinya hal ini. Tapi satu yang paling kita tahu, bahwa keselamatan kita sudah dijamin di dalam Kristus. Sehingga kita tidak perlu untuk takut akan apapun juga, termasuk kematian. Tapi kita harus menghadapinya dengan bijak. Saya akan menutup video ini atau renungan ini dengan sebuah kisah. Ada 3 tipe teman. Teman yang pertama kita akan disebut bodoh kalau kita memilihnya. Teman yang kedua kita akan disebut biasa-biasa saja kalau kita memilihnya. Sedangkan teman yang ketiga kita akan disebut bijaksana kalau kita memilihnya. Siapakah ketiga teman itu? Suatu kali kita harus menghadapi sebuah persidangan. Teman yang pertama berkata, aku akan diam di rumah menunggu kamu di sini sampai kamu selesai persidangan. Nanti kita akan ketemu dan kita akan berbincang lagi. Makanya kita disebut bodoh kalau kita memilih teman yang seperti itu. Teman yang kedua akan berkata, aku akan mengantarkan kamu ke persidangan, aku akan menunggu di luar pintu persidangan, dan kita akan berbincang lagi setelah kamu selesai di dalam persidangan itu. Makanya kita disebut biasa-biasa saja, karena teman seperti itu ada banyak. Tapi teman yang ketiga, kita disebut bijaksana karena teman itu berkata seperti ini kepada kita. Aku akan menemani kamu sampai ke dalam persidangan, aku memastikan kamu akan menang di dalam persidangan itu, dan bahkan kita akan pulang bersama-sama. Kamu pulang, aku pulang, kita akan pulang bersama-sama dan tinggal bersama-sama. Bukankah itu teman yang baik? Makanya kita disebut bijaksana kalau kita memilih teman seperti itu. Siapakah ketiga teman itu? Teman yang pertama itu adalah harta, rumah, mobil, apapun yang kita miliki di dunia ini. Nanti kita akan menghadapi pengadilan terakhir di dalam kehidupan kita. Dan mereka tidak bisa menemani. Mereka hanya bisa menunggu. Bahkan di liang kubur pun mereka tidak bisa menemani. Kalau kita melihat orang meninggal, hartanya dimasukin ke liang kubur, itu akan sia-sia, menakutkan, dibongkar, makanya tidak bisa dimasukin. Sedangkan kalau kita lihat, teman yang kedua siapa? Teman yang kedua adalah teman, saudara, teman, sahabat, anak, istri, semuanya itu.
waktu kita menghadapi pengadilan yang terakhir, mereka juga tidak bisa menemani kita di dalam pengadilan. Mereka hanya bisa mengantarkan di depan pintu pengadilan, meskipun itu adalah sahabat yang sejati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ikut mati. Kan tidak mungkin toh kita ngajak mereka, ayo ikut mati. Atau bahkan kalau mereka seperti Romeo dan Juliet yang mereka berkata, aku mau ikut mati. Orang yang di sekitarnya juga bilang, jangan, begitu kan. Lalu, siapakah teman yang ketiga? Teman yang ketiga itu adalah Yesus. Yesus bukan sekedar menemani kita di dunia ini. Yesus menemani kita di dalam sidang yang paling terakhir, pengadilan yang paling terakhir itu. Bahkan dia juga bukan cuma menemani, tapi dia juga memberikan kepastian bahwa dia akan membela kita, memenangkan kita di dalam persidangan itu. Sehingga apalagi yang perlu kita takutkan? Makanya benar kalau dikatakan bahwa kita menerima dia sebagai teman, memilih dia, itu disebut orang yang bijaksana. Apakah kita sekalian sudah menerima Yesus atau memilih Yesus sebagai teman kita di dalam kehidupan ini? Yang memastikan keselamatan kita bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia setelah kematian. Keselamatan kekal sudah diberikan Yesus bagi kita sekalian di atas kayu salib. Meskipun virus corona sedang mewabah, kita tidak perlu takut atas kematian. Tapi juga bukan berarti kita perlu menantangnya dengan sembrono. Maukah kita terus mempercayakan hidup kita kepada Sang Pemberi hidup yang kekal itu? Mari kita berdoa. Baik, Bapak yang sungguh baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami lemah dan terbatas. Kami butuh Engkau. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam Engkau dan menghidupi Engkau di dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami dengar, kami renungkan, biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Ya Roh Kudus, tolong terangilah kami di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami dapat mencerminkan kehidupan seperti Kristus. Dan kami dapat terus berada di dalam Kristus untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan akan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.